Ya, jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan nge-review materi UTS kalian mengenai kesetimbangan. Nah, di kesetimbangan ini kita bakalan berhubungan dengan QC, KC, dan KP. Nah, seperti yang udah kalian ketahui kan, QC itu dapat kita hitung dalam keadaan apapun. Jadi konsentrasi dalam keadaan apapun itu kita hitung dengan QC. Sedangkan untuk KC itu kita menghitung konsentrasi dalam keadaan setimbang. Nah, konsentrasi di sini yang dihitung itu hanya fase aqueous dan gas. Jadi untuk fase solid atau liquid itu tidak kita gunakan. Kemudian untuk KP itu mengenai tekanan. Jadi yang kita hitung itu tekanan dalam keadaan yang setimbang. Yang kita hitung juga hanya tekanan dalam fase gas. Jadi selain fase gas itu tidak kita hitung. Nah, hubungan dari QC dan KP sendiri itu yaitu KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Nah, delta N di sini itu yang kita gunakan hanya fase gas. Sekali lagi hanya dalam fase gas ketika kita menghitung nilai dari KP. Nah, R-nya yang kita gunakan yaitu 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, untuk delta N itu ketika dia nilainya 0 itu nggak masalah, karena ketika delta N nilainya 0 itu maka nilai dari KP itu sama dengan nilai dari KC. Nah, setelah kita belajar mengenai QC dan KC, kita dapat meramalkan pergeserannya kesetimbangan dari reaksi tersebut. Nah, di sini udah aku tulis beberapa. Ketika QC-nya kurang dari KC, maka reaksi itu akan bergeser ke arah kanan. Sedangkan ketika QC itu lebih dari KC, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Sedangkan ketika QC sama dengan KC, maka reaksi tersebut dalam keadaan setimbang. Nah, selain menggunakan QC dan KC, untuk meramalkan pergeseran dari kesetimbangan zat, kita juga dapat menggunakan beberapa faktor pendukung, seperti yang pertama, konsentrasi. Nah, ketika konsentrasi zatnya diperbesar, maka reaksi itu akan bergeser dari zat tersebut. Sedangkan ketika konsentrasinya itu diperkecil, maka reaksi akan menuju ke zat tersebut. Contohnya, ketika ada Fe3+ ditambah SCN- menghasilkan FeSCN2+. Nah, soalnya, jika ditambahkan larutan FeCl3, maka kesetimbangnya akan bergeser ke arah mana? Nah, FeCl3 sendiri harus kita uraikan dulu menjadi Fe3+ ditambah 3Cl-. Nah, di sini kan kita memiliki yang senama yaitu Fe3+. Jadi ketika Fe3+ ini ditambahkan atau diperbesar, maka reaksinya itu akan bergeser dari zat tersebut. Berarti reaksi itu bergerak ke arah kanan. Kemudian untuk suhu. Nah, suhu itu berkaitan erat dengan peristiwa eksotermik dan endotermik. Nah, ketika delta H-nya itu negatif atau eksoterm, nah ketika suhu dinaikkan, maka reaksi itu akan bergeser ke arah kiri. Nah, sedangkan untuk delta H-nya ketika dia positif, ketika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika suhu diturunkan berarti delta H ini reaksinya berarti akan bergeser ke arah kanan. Sedangkan ketika suhu diturunkan, untuk delta H yang positif itu reaksi akan bergeser ke arah kiri. Kemudian ada faktor tekanan dan volume. Nah, untuk tekanan dan volume ini berbanding terbalik. Ketika tekanannya dinaikkan atau volumenya dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke zat yang memiliki koefisien yang kecil. Sedangkan ketika tekanannya diturunkan atau volumenya dinaikkan, maka reaksi itu akan bergeser ke zat yang memiliki koefisien yang lebih besar. Nah, yang terakhir itu ada faktor katalis. Kalau katalis ini seperti yang udah kita ketahui hanya mempercepat terjadinya laju reaksi. Jadi tidak mempengaruhi komposisi kesetimbangannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh soal. Contoh soal ini bisa kalian lihat di buku Brady yang di bagian problem solving. Di bab 15 aku ambil contoh soal yang nomor 15.85. Nah, soalnya itu terdapat sebuah reaksi pada suhu 20 derajat Celcius. Yang reaksinya ini yaitu NO gas ditambah NO2 gas ditambah H2O gas menghasilkan 2HNO2 gas. Campuran dari NO2 gas, NO2 gas, dan H2O gas ini diletakkan pada 10 liter gelas ukur. Untuk NO, NO2, dan H2O itu konsentrasi awalnya yaitu
NO sama dengan NO3 itu sama dengan 2,59 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Sedangkan untuk konsentrasi dari HNO3-nya, HNO2-nya yaitu 0 molar. Kemudian soalnya kita suruh menghitung nilai Kc. Tapi di sini juga diketahui tekanan parsial mula-mula dari H2O-nya itu 17,5 torr. Ketika mengalami kesetimbangan, konsentrasi HNO2-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4 molar. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama kita tulis dulu reaksinya. Ada NO gas ditambah NO2 gas ditambah H2O gas menghasilkan 2HNO2 gas. Nah, karena kita bakalan mencari nilai Kc, maka harus dalam keadaan yang setimbang. Kita tulis dulu MRS-nya atau ICE-nya. Nah, di sini kan kita udah tahu nih dari soal konsentrasi awal dari NO sama dengan NO2 itu 2,59 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian untuk konsentrasi dari HNO2-nya yaitu 0. Nah, kemudian berarti kan kita harus mencari konsentrasi H2O, fase gasnya. Nah, konsentrasi ini akan kita cari dari pertama kita harus mencari N dari H2O-nya dulu. Nah, N dari H2O ini karena yang di sini ketahui yaitu tekanan parsialnya, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu tekanan parsial mula-mula H2O-nya yaitu 17,5 torr. Nah, torr di sini akan kita konversikan menjadi ATM. Jadi 1 torr itu sama dengan 760 ATM. Berarti kita di sini bagi dulu 760 dibikin torr per ATM dikali volumenya. Volume larutan ini yaitu 10 liter dibagi dengan R dikali T. R-nya kita pakai yang 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali suhunya kan di sini ada suhu 20 derajat Celcius. Nah, suhu ini akan kita konversikan menjadi Kelvin. Berarti ditambah dengan 273 sama dengan 293 derajat Kelvin. Berarti di sini jadi 293 derajat Kelvin. Jangan lupa satuannya ditulis. Nah, kemudian kalau ada satuannya sama bisa kita sederhanakan. Terus di sini ada Kelvin. Nah, di sini hasilnya itu 2,3 liter ATM dibagi 0,082 liter ATM per mol dikali 293. Nah, ini kan ada yang sama juga, liter ATM sama liter ATM. Berarti NH2O di sini jadi 0,096 mol. Nah, kemudian untuk karena di sini kita nggak tahu konsentrasinya berapa, berarti kita asumsikan aja di sini konsentrasi dari H2O-nya jadi 0,096 molar. Nah, berarti konsentrasi mula-mula dari H2O-nya itu yaitu sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, di soal juga kita udah tahu kalau ketika mencapai kesetimbangan, konsentrasi HNO2-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 4 molar. Berarti ketika setimbang, konsentrasi dari HNO2 4 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Tinggal kita naikin aja kan, 4 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, di sini kan dia 4 karena koefisiennya 2. Ketika dia koefisien 1, berarti dibagi dengan 2. Jadi di sini ada 2 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Ini juga sama karena dia koefisiennya 1. 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Ini juga 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, tinggal kita kurangin biasa aja. Yang ini hasilnya ada 0,00239 molar. Yang ini sama 0,00239 molar. Yang ini
0,9598 molar. Nah, karena kita udah tahu semua konsentrasi dalam keadaan setimbang, maka dapat kita hitung nilai Kc-nya. Berarti nilai Kc sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Produknya jangan lupa dipangkatkan koefisien. Berarti nilai Kc di sini yaitu konsentrasi dari HNO2 pangkat 2 karena koefisiennya dia 2 dibagi konsentrasi dari NO, konsentrasi dari NO2 sama konsentrasi dari H2O. Tinggal kita masukin aja nilainya. Ini ada 4 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 2. Yang ini 0,00239 kuadrat, sama aja ya, kan konsentrasi dari NO dan NO2 itu sama, dikali 0,9598, dan hasilnya itu adalah 2,92 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, selanjutnya ada contoh yang soal yang kedua, aku ambil juga dari buku Brady yang nomor 15.86. Soalnya yaitu, pada suhu 100 derajat Celcius, Kc dari reaksi ini adalah 0,135. Reaksinya itu 3H2 gas ditambah N2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Pada keadaan setimbang, konsentrasi NH3-nya yaitu 0,03 molar dan konsentrasi N2-nya yaitu 0,5 molar. Nah, pertanyaannya, hitunglah tekanan parsial masing-masing gas tersebut, lalu hitunglah nilai Kp. Nah, nilai Kp itu kita bandingkan dengan persamaan Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N gas. Nah, seperti biasa, langkah yang pertama kita tulis dulu yaitu yang diketahui. Kan di sini ada Kc. Kc itu kan rumusnya konsentrasi produk per reaktan. Konsentrasi reaktannya itu ada 0,135. Kita masukin dulu nih. Berarti konsentrasi dari NH3 kuadrat dibagi konsentrasi H2 pangkat 3 kali N2. Konsentrasi N2 hasilnya itu 0,135. Nah, waktu pada keadaan setimbang kan kita udah tahu konsentrasi NH3-nya. Kita masukin, berarti NH3-nya 0,03 kuadrat dibagi H2-nya belum kita ketahui, berarti H2-nya ini akan kita cari. Sama ada konsentrasi dari N2-nya 0,5 sama dengan 0,135. Nah, berarti tinggal kita masukin aja kan. Langsung aja aku singkat ya. Konsentrasi H2 pangkat 3 sama dengan konsentrasi 0,03 kuadrat dibagi 0,5 dikali 0,135. Nah, berarti H2-nya ini kan akar pangkat 3 dari 0,03 kuadrat dibagi 0,5 dikali 0,135. Nah, konsentrasi H2-nya ini hasilnya yaitu 0,26. Nah, karena di sini kita disuruh menghitung nilai dari tekanan parsialnya masing-masing zat tersebut, maka kan yang akan kita cari itu ada P dari H2, P dari N2, sama P dari NH3. Nah, P ini akan kita cari dari hubungan PV sama dengan nRT. Nah, N per V itu kan molar kan, sama dengan P per RT. Nah, di sini kita udah tahu nih konsentrasi dari H2-nya dalam keadaan setimbang itu 0,26 molar. Kalau konsentrasi dari NH3
itu 0,03 molar. Kalau konsentrasi dari N2 itu 0,5 molar. Berarti pertama untuk mencari P dari H2, maka P per RT sama dengan N per V. P-nya yang kita cari, N per V kan molar, berarti kita masukin aja 0,26 molar. R di sini kita gunakan 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikalikan. Nah, di sini kan kita udah tahu suhunya yaitu 100 derajat Celcius. Berarti kita ubah jadi Kelvin. Berarti 100 derajat Celcius ditambah 273. Jadi 373 derajat Kelvin. 73 Kelvin. Ini kan ada yang sama kan? Nah, udah, sekarang kita lanjutin lagi di sini. Berarti pH2 itu sama dengan 0,26 mol per liter dikali 0,082 liter ATM per mol dikali 373. Nah, ini kan ada yang sama kan? Mol, liter, liter. Hasilnya yaitu 7,95 ATM. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari P dari NH3 menggunakan cara yang sama, yaitu PNH3 per RT sama dengan N per V. Nah, seperti biasa kita masukin dulu. Tadi kan PNH3 sama dengan N per V kali RT. N per V-nya udah kita ketahui yaitu 0,03 ini mol per liter dikali R-nya kita pakai 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali suhunya 373 Kelvin. Kita coret-coret lagi yang sama. Nah, hasilnya yaitu 0,92 ATM. Kemudian sama, kita juga akan mencari P dari N2. Pn2 itu kan rumusnya ini per RT sama dengan N per V. Berarti Pn2 sama dengan N per V dikali R dikali T. N-nya N per V-nya udah kita ketahui yaitu konsentrasinya 0,5 mol per liter. R-nya kita pakai 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali 373 Kelvin. Sama, kita coret-coret lagi yang sama. Hasilnya yaitu 15,29 ATM. Jadi, tekanan parsial dari masing parsial dari NH3 sama yaitu 0,92 ATM. Untuk yang N2 yaitu 15,29 ATM. Dan untuk yang H2 yaitu 7,95 ATM. Nah, setelah kita mengetahui tekanan parsial dari masing zat-zat tersebut, kita bisa cari nilai dari Kp. Jangan lupa kalau Kp itu yang berlaku hanya fasa gasnya aja. Karena di soal ini ketiganya yaitu fasa gas, maka dapat kita masukkan Kp sama dengan tekanan parsial dari NH3 pangkat 2, karena koefisiennya 2 dibagi tekanan parsial dari H2 pangkat 3 karena koefisien 3 dikali tekanan parsial dari N2. Tinggal kita masukin aja. Yang NH3 itu 0,92 kuadrat dibagi 15,29 dikali 7,95 pangkat 3. Nah, hasilnya yaitu
1,27 dikali 10 pangkat minus 4, atau bisa kita bilang 1,3 kali 10 pangkat min 4. Nah, nilai ini akan kita buktikan dengan persamaan yang KP sama dengan KC RT pangkat delta N gas. Nah, seperti yang udah teman-teman ketahui, delta N gasnya kan pakai delta N gas produk dikurangi delta N gas reaktan. Untuk produk di sini ada 2 dikurangi reaktannya itu ada 3 ditambah 1. Berarti delta N-nya itu nilainya minus 2. Nah, kita udah tahu kan nilai KC-nya itu 0,135 dikali R-nya itu 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali T-nya seperti yang udah kita ketahui 373 Kelvin pangkat minus 2. Kan ada yang bisa dicoret kan? Kelvin. Berarti nilai KP di sini hasilnya yaitu 1,4 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini kan nilainya nggak beda jauh kan? Berarti benar kalau hubungan KP sama KC itu ini, dan bisa kita buktikan dari persamaan yang kita mencari tekanan parsialnya itu 1:1. Nah, jadi sekian dulu pembahasan pada kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung aja chat aku atau tanya ke teman-teman asisten yang lain. Good luck untuk UTS kalian kali ini.